Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Sahabat YouTubers yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bermujah kembali, tentunya bersama kami di channel YouTube kami, Gus Faza Official. Mudah-mudahan tayangan YouTube kali ini memberikan manfaat serta barokahnya. Amin. Allahumma amin. Sebelumnya saya ingin menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala pada surah At-Tahrim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum naro, dan keluargamu dari api neraka. Salah seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Umar memberikan penjelasan tentang ayat ini. Seorang suami, seorang kepala rumah tangga, atau seorang muslim ataupun muslimah sekalipun memiliki kewajiban untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Al-Qur'an, taat kepada Al-Hadits, karena di dalamnya mengandung nilai-nilai syariat Islam. Kita diajarkan untuk mengajarkan syariat. Jika seorang suami diwajibkan mengajarkan syariat kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Tentunya mengenai apa? Kewajiban sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Dan juga mengenai hal-hal yang haram, termasuk di dalamnya dalam mencari rezeki yang halal ataupun juga rezeki yang haram. Rezeki yang halal yang wajib kita raih, rezeki yang haram yang wajib kita hindarkan. Kasab ataupun pekerjaan manusia di dunia ini berbeda-beda, bermacam-macam. Kalanya ada seorang praktisi dukun palsu. Dia membeli benda-benda berupa keris, tombak, dan lain sebagainya di pasar-pasar ombyokan. Dia mengatasnamakan sebagai seorang praktisi. Dia beli keris di pasar, setelah itu dia membawa keris itu ke pasiennya, lalu dia menceritakan bahwasanya keris ini memiliki khatam. Amalan untuk melihat khatam ini ada dan nyata kebenarannya. Saya atau Al-Fakir sendiri ini pernah mendapatkan ijazah dari guru saya di salah satu pondok pesantren Zainul Hasan Genggong. Diijazah oleh salah seorang kiai bagaimana ilmu untuk melihat khatam keris. Jadi keris ini bisa dilihat khatamnya, ada khatamnya atau tidak. Atau juga keris tanpa dilihat ini bisa dideteksi dengan menggunakan telapak tangan kita. Biasanya yang berkhatam ini akan memunculkan reaksi seperti kerasa agak kesetrum. Jadi kalau ada khatamnya agak kesetrum seperti itu sedikit. Ini menandakan kalau keris ini memiliki khatam. Nah, ini kalau ilmu yang asli, ya, yang nggak tipu-tipu. Ada juga ilmu oknum dukun palsu. Bagaimana caranya? Oke, perhatikan. Ini. Keris Om Yang Jimbi, ya. Kalau menggunakan ilmu yang asli, ini ilmunya harus ditirakati, diamalkan selama 40 hari, 40 malam, ya. Setelah itu baru diadakan percobaan. Itu pun juga ada yang sukses, ada yang tidak. Tergantung bagaimana laku tirakatnya. Pokoknya susah, sulit. Ya,
kita langsung saja bagaimana dukun palsu ini melancarkan triknya. Yang pertama ini keris Omyang Jimbe. Setelah itu apa yang disiapkan? Rokok. Biasanya simbah dukun palsu ini akan ngetes keris yang ia beli dari pasar dengan menggunakan puntung rokok ini. Caranya bagaimana? Dia akan menyuruh target pasiennya, orang yang akan membeli keris ini, dengan memegang puntung rokok ini. Kalau puntung rokok ini berjalan, ada reaksi berjalan di atas keris ini, berarti keris ini berkhatam. Kalau misalnya tidak, maka keris ini tidak berkhatam. Caranya seperti ini. Dipegang ya, dipegangnya nggak boleh erat-erat, biasa-biasa aja, lalu didekatkan seperti ini. Jangan sampai menyentuh, lihat saja. Kalau ada reaksi, seakan-akan keris ini tertarik, entah ke kanan ataupun ke kiri, maka ini menyatakan bahwasanya keris ini ada khadamnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ada puntung rokok dipegang dengan cara seperti itu, ditaruhlah di atas bilah keris ini, maka puntung rokok ini akan bergerak dengan sendirinya. Seakan-akan ada energi yang menggerakkannya. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, si dukun akan mengatakan bahwasanya keris ini berkhadam. Padahal ya, keris yang tak berkhodam pun ya, kalau dipegang puntung rokok seperti itu, ditaruh di atas bilahnya, dia akan berjalan. Seakan-akan ada energi yang menggerakkannya. Silahkan coba di rumah sahabat YouTuber sekalian, apabila sahabat memiliki keris ataupun juga tombak dan lain sebagainya, dipegang seperti itu, seperti ini ya, puntung rokok ini ya, maka dia akan berjalan, dia akan bergerak dengan sendirinya, seolah-olah ada energi yang menariknya. Ini alamiah, bukan karena khadam ya, betul-betul alamiah. Andai kata sahabat YouTuber sekalian ingin mencobanya kepada benda selain keris seperti pisau dan lain sebagainya, insya Allah kejadiannya akan sama seperti itu. Yakinlah, ini hanyalah sebuah trik saja, tidak lebih dari itu. Oleh karenanya sahabat YouTuber sekalian, jangan mudah percaya kepada oknum-oknum yang seperti ini. Kalau keris ya, keris yang ada di Omyokan di pasar-pasar sana, yang dapur keris ataupun juga pamornya, meliputi pamor atau tangguhnya itu kualitasnya jelek, biasanya ini murah ya, bisa 70.000 dapat insya Allah ya, 75.000 dapat insya Allah, seperti itu. Tapi kalau sudah dipegang praktisi dan si praktisi sudah menggunakan trik-trik seperti barusan yang saya praktekkan ini, naudzubillah ya, ini bisa berlipat-lipat harganya, bisa ratusan ribu atau juga bisa jutaan rupiah. Naudzubillah. Kenalilah kejahatan bukan untuk diamalkan atau untuk dipraktekkan, akan tetapi kenalilah kejahatan semata-mata untuk menjaga diri kita dan juga menjaga keluarga kita dari aksi-aksi jahat, oknum-oknum jahat, utamanya
praktisi ataupun dukun-dukun palsu. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.